Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Maulana Sensar. Saya mahasiswa IKIP dengan NIM 202101777. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari, meneliti, dan membahas secara keseluruhan mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran dan pendidikan secara umum. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Santru tahun 2020 halaman 10 yang menyatakan bahwa definisi psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Kedua, ada Ngalim Purwanto. Psikologi pendidikan adalah cabang yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dalam keberhasilan belajar. 3. Menurut Muhyiddin Syah. Menurut Syah, tahun 2010, halaman 24, psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan melalui tingkah laku belajar oleh peserta didik, tingkah laku mengajar oleh pendidik, dan tingkah laku belajar mengajar, interaksi belajar peserta didik dan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan pendidikan. Pada umumnya, psikologi dan pendidikan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkesinambungan dan ada timbal balik khusus di antara keduanya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Mudahnya, karena pendidikan memiliki peran dalam pembimbingan hidup seseorang. Sementara psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku dan tingkah laku manusia. Ada beberapa poin penting hubungan antara psikologi dengan pendidikan. Yang pertama adalah mendidik berarti membantu peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, peserta didik merupakan makhluk spiritual. Yang ketiga, aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Latar belakang psikologi pendidikan yaitu berbagai permasalahan muncul dalam proses bagaimana tidak semua peserta didik mau menerimanya. Berbagai teknik, metode, model, strategi, dan pendekatan pembelajaran telah dicoba untuk mengatasi segala problem yang dihadapi. Menjawab permasalahan tersebut, konsep psikologi pendidikan dapat digunakan untuk mempertimbangkan cara mengajarkan, menafsirkan, dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pakar psikologi pendidikan melakukan riset tentang sifat dasar siswa, prinsip pembelajaran, dan metode pengajaran untuk memberi informasi yang mereka butuhkan kepada pendidik agar berpikir kritis tentang keahlian mereka. Selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, Crow and Crow secara eksplisit menyatakan bahwa psikologi pendidikan itu adalah ilmu terapan yang berusaha untuk menerangkan masalah belajar menurut prinsip-prinsip dan fakta mengenai perilaku atau tingkah laku manusia yang telah ditentukan secara ilmiah. Berdasarkan pendapatnya itu, Crow and Crow juga mengemukakan bahwa data yang dicoba didapatkan oleh psikologi pendidikan, yang berarti ruang lingkup psikologi pendidikan itu adalah yang pertama, sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses belajar. Yang kedua adalah sifat-sifat dari proses belajar. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. Yang keempat,
Signifikansi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Dan yang kelima, yaitu perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar. Lalu lanjut yang keenam, yaitu hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Dan yang kedelapan adalah pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental atau tidak sengaja dan informal terhadap suatu individu. Yang kesembilan, nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. Dan terakhir, yang ke-10 adalah akibat pengaruh psikologis atau psychological impact yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Pokok bahasan psikologi pendidikan. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan dari ciri khas dari pelaku. Yang kedua, teori bahasan mengenai proses belajar, yaitu tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan yang baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Halo, nama aku Amalia Budi Fadilah dengan NIM 20210163. Nah, tadi kan kalian udah ngedenger nih mengenai ruang lingkup dan pokok bahasan dari psikologi pendidikan. Sekarang aku mau ngejelasin tentang metode dan contoh metode dari psikologi pendidikan. Yuk kita bahas. Metode yang biasa digunakan dalam psikologi pendidikan untuk memahami perilaku dan karakteristik peserta didik secara umum dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, ada metode tes. Metode ini biasanya dilakukan dengan alat atau instrumen berupa soal. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, minat bakat, serta kecerdasan. Dan yang kedua yaitu metode non-tes. Metode non-tes dilakukan dengan instrumen yang tidak berupa tes, seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan sebagainya. Metode non-tes biasanya dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta atau opini peserta didik. Nah, lalu ada beberapa contoh metode psikologi pendidikan yang umum digunakan. Di antaranya, yang pertama itu ada observasi atau biasa disebut dengan pengamatan. Observasi biasanya dilakukan pada seseorang atau sekelompok peserta didik dengan cara sistematis yang biasanya dilengkapi oleh lembar observasi atau bahkan menggunakan lembar skenario. Yang kedua yaitu metode tes. Metode ini mengajukan berbagai pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati kondisi psikologisnya. Yang ketiga, eksperimen. Hasil penelitian ini biasanya lebih akurat dan objektif, yakni memberikan perlakuan-perlakuan pada peserta didik atau siswa. Kemudian diamati hasilnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Lalu yang keempat, metode kuesioner atau angket merupakan instrumen pengumpulan data yang berupa kumpulan-kumpulan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, menggunakan metode studi kasus. 6 yaitu metode klinis. Metode ini dilakukan dengan menyelidiki perilaku seorang peserta didik yang perilakunya menyimpang. Lalu yang ketujuh yaitu proyeksi. Metode yang dilakukan terhadap seseorang dengan memberikan gambar atau tulisan yang berbentuk khas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, metode ini merupakan metode yang cukup rumit untuk diterapkan, yaitu metode introspeksi, di mana para ahli psikologi melakukan introspeksi atau pengamatan terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat psikologi pendidikan dan manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut ini terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda.
psikologi pendidikan memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Disinilah peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologis dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapatkan permasalahan akademik. Yang terakhir atau yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama guru atau pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Menurut Muhid tahun 2015 halaman 2, manfaat dari mempelajari psikologi pendidikan mencakup berbagai hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui pokok permasalahan pendidikan. Yang kedua, menguasai kemampuan mengajar. Yang ketiga, memastikan pendidik dapat mengajar dengan baik. Lalu yang terakhir atau yang keempat, membentuk pendidik yang memiliki visi.